Prabowo Gibran. Hari ini terkait kepuasan dan citra lembaga negara bersama saya Gita Markesri. Saudara, survei Litbang Kompas dilakukan dengan 1.000 responden yang dipilih secara acak dan tersebar di 38 provinsi. Survei dilakukan melalui wawancara secara tatap muka yang diselenggarakan pada tanggal 4 hingga 10 Januari 2025. Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95% dengan margin of error plus minus 3,1% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Survei Litbang Kompas ini sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas. Sebelum kita membedah hasil survei kepuasan publik terhadap 100 hari kerja Prabowo Gibran terkait lembaga negara dan partai politik, kita lihat lagi saudara tingkat kepuasan publik per bidang penilaian. Kepuasan publik dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Gibran di bidang politik keamanan, hukum, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Kepuasan responden paling tinggi untuk kerja pemerintahan Prabowo Gibran di bidang politik dan keamanan, yakni di angka 85,8%. Hanya 14,2% menyatakan tidak puas. Di urutan kedua adalah di bidang kesejahteraan sosial dengan 83,7% responden menyatakan puas, sementara 16,3% menyatakan tidak puas. Selanjutnya di posisi ketiga adalah kinerja pemerintah di bidang ekonomi. Sebanyak 74,5% responden menyatakan puas dan 25,5% menyatakan tidak puas. Dan yang terakhir adalah kinerja di bidang hukum. 72,1% responden menyatakan puas dan 27,9% responden menyatakan tidak puas. Dan hari ini kita akan membahas citra lembaga negara. Mulai dari TNI, Polri, Bawaslu, KPU, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan KPK. Kita akan membahasnya satu persatu saudara. Yang pertama, citra Tentara Nasional Indonesia. Sebanyak 94,2% menilai citra TNI baik. 3,5% buruk dan 2,3% menjawab tidak tahu. Penilaian citra baik ini bertambah 2,4% dibanding dengan periode survei saat 100 hari pemerintahan periode 2 Jokowi. Kemudian lembaga yang kedua adalah Polri, 65,7% menilai citra polisi baik. Sementara 32,8% menyatakan buruk dan 65,7% menyatakan tidak tahu. 1,5% menyatakan tidak tahu. Kemudian penilaian baik ini bertambah 0,6% dibandingkan periode survei saat 100 hari pemerintahan periode 2 Jokowi. Kemudian kita lihat di grafis selanjutnya, ini adalah penilaian kepada Bawaslu. Sebanyak 81,6% responden menyatakan citra Bawaslu baik. Kemudian 13,5% menilai buruk dan 4,9% menjawabnya tidak tahu. Angka penilaian baik ini naik 6,5% saudara bila dibandingkan dengan periode survei 100 hari pemerintahan periode 2 Jokowi. Kemudian di slide selanjutnya ini adalah citra lembaga negara KPU yang dimana 80,3% responden menilai citra KPU baik, kemudian 15,2% buruk, sementara 4,5% menjawabnya tidak tahu. Ini naik 8,6% dibandingkan dengan periode survei saat 100 hari pemerintahan periode 2 Jokowi. Kemudian selanjutnya citra lembaga negara Kejaksaan di angka 70,0% menyatakan baik, kemudian 22,3% menyatakan buruk, sementara 7,6% menyatakan tidak tahu. Naik atau meningkat 2,0% bila dibandingkan dengan periode survei saat 100 hari pemerintahan periode 2 Jokowi. Kemudian selanjutnya adalah citra lembaga Mahkamah Agung, di mana menyatakan 24% menilai buruk dan 7,1% menjawab tidak tahu. Penilaian citra baik ini meningkat 3,8% bila dibandingkan periode survei saat 100 hari pemerintahan periode 2 Jokowi.
Kemudian citra DPD ini 73,6% menyatakan baik, kemudian 18,2% menyatakan buruk, sementara 8,2% menjawab tidak tahu, naik 6,1% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kemudian citra selanjutnya adalah citra lembaga DPR, 67,0% menjawab baik, 28,5% menjawab buruk, sementara 4,4% menjawab tidak tahu, meningkat 8,8% dibandingkan periode survei saat 100 hari pemerintahan periode 2 Jokowi. Kemudian terkait dengan lembaga Mahkamah Konstitusi, saudara, 69,1% menilai baik, 22,6% menilai buruk, dan 8,3% menjawab tidak tahu, naik 5,5% bila dibanding saat survei 100 hari pemerintahan periode 2 Jokowi. Kemudian yang terakhir, saudara, adalah citra dari KPK yang responden ini menjawab 72,6% menjawab baik, 23,9% menjawab buruk, 3,5% menjawab tidak tahu. Ini artinya 11,7% naik bila dibandingkan dengan periode survei saat 100 hari pemerintahan periode 2 Jokowi. Dan kita akan bahas fenomena jawaban dari responden untuk survei Litbang Kompas. Akan bergabung bersama kita pagi hari ini peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu. Selamat pagi Mas Yohan, silakan. Selamat pagi Gita. Datang masuk ke dalam studio Kompas TV. Terima kasih Mas Yohan. Apa kabar Mas Yo? Alhamdulillah baik. Mas Yo, dari citra lembaga negara yang tadi sudah saya sebutkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini Mas Yo. Bisa kita simpulkankah semua mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya? Analisa dari Litbang Kompas seperti apa Mas Yo? Ya, ini memang kelihatan memang ada tren hampir semua lembaga negara naik ya. Tapi kalau kita lihat per bidang dalam artian lembaga hukum misalnya, itu memang rata-rata memang masih di bawah dibandingkan lembaga negara yang lain. Tapi memang secara umum mengalami tren kenaikan iya. Jadi ini imbas ketika responden memandang sosok pemerintahan, approval ratingnya tinggi, ini juga berimbas pada pertanyaan-pertanyaan yang lain gitu ya. Silakan Mas Yo. Ya, jadi memang lembaga negara ini kan kita punya banyak pertanyaan ya. Selain approval rating terhadap pemerintahan, kita juga menanyakan terkait lembaga negara ini. Jadi ketika memandang pemerintahan baik, itu juga berimbas pada pertanyaan-pertanyaan lain, mereka menjawab juga relatif positif gitu ya. Kan ini kan ketika ditanya model pertanyaannya seperti ini, apakah menurut Anda baik atau burukkah citra lembaga ini gitu ya. Terus apakah Anda puas atau tidak puas dengan kinerja lembaga ini. Jadi semua lembaga negara yang kita tanyakan trennya memang meningkat. Cuma kalau kita bandingkan komposisi porsi antara lembaga negara yang lain, lembaga negara yang terkait hukum, Mahkamah Agung, polisi, kemudian MK, ini memang rata-rata di bawah lembaga negara yang lain. Jadi ini karena itu kan kalau kita merujuk tadi kita presentasi soal kinerja 4 bidang, bidang hukum itu kan paling rendah gitu ya. Nah ini cerminan konsistensi responden ketika melihat kinerja pemerintah yang tertinggi itu kan politik keamanan dan kesejahteraan sosial. Di bawah keduanya itu ekonomi dan hukum. Nah ini kelihatan juga lembaga negara yang mengurusi dalam konteks penegakan hukum itu apresiasinya memang lebih rendah dibandingkan lembaga negara yang lain ya. Meskipun secara tren dibandingkan survei terakhir itu hampir semuanya mengalami kenaikan. Gitu. Mas Yo, kalau kita lihat dari grafis di sini, citra TNI ini paling tinggi, 94,2%. Ini apa yang membuat citra TNI sebegitu tingginya di mata 1.000 responden yang dipilih oleh Litbang Kompas? Ya sekali lagi ini studi persepsi ya. Jadi studi persepsi TNI ini relatif konsisten di atas 90, bahkan 89 sampai 90 ke atas. Pasca reformasi ini lembaga yang secara secara kuat melakukan reformasi di dalam dirinya internal ya. Terutama ketika dimulai tahun 99 ketika terakhir kali
TNI ada di parlemen. 2004 sudah tidak ada. TNI kemudian kembali ke barak gitu ya. Jadi sedikit banyak itu mempengaruhi persepsi publik. TNI tidak berkecimpung dalam panggung politik, tidak berkecimpung dalam hiruk pikuk dinamika politik yang selama ini menjadi sorotan publik. Itu sedikit banyak kemudian mempengaruhi persepsi responden. TNI relatif terjaga dari sisi tidak pernah ada kontroversi, tidak pernah melahirkan polemik, jadi relatif terjaga. Ini sama ya, hasilnya tidak jauh berbeda dengan lembaga-lembaga survei yang lain, menempatkan TNI itu citranya memang paling tinggi dibandingkan lembaga yang lain gitu. Kalau kita bicara soal di sampingnya ini ada Polri. Polri sih. Ya. Citranya lebih rendah bila dibandingkan dengan lembaga negara yang lain. Apa yang membuat penilaian Polri ini jadi lebih rendah, Mas Yu? Jadi polisi dibandingkan lembaga hukum yang lain paling rendah. Padahal lembaga hukum sebenarnya di bawah semua lembaga negara yang lain ya. Jadi memang polisi ini paling rendah. Terutama penurunan itu terjadi ketika publik mungkin masih ingat kasus Sambo gitu ya. Itu mengalami penurunan yang drastis ya ketika itu. Tapi perlahan-lahan polisi memang citranya mulai menaik ya. Ini kita lihat ada kenaikan hampir semua lembaga survei, meskipun kenaikan Polri sekali lagi lebih rendah daripada lembaga yang lain, hanya 0,6% gitu. Jauh loh Mas. Jauh gitu. Tapi kalau kita titiknya awalnya pasca kasus Sambo, sebenarnya tren citra polisi perlahan mulai naik, meskipun belum pada tataran citra yang terbaiknya ya ketika sebelum kasus Sambo gitu kita. Kalau kita bicara soal lembaga yang lain misalnya kayak Bawaslu mungkin atau DPD, barangkali mungkin dari masyarakat dalam tanda kutip ya Mas kurang mengenal kalau Bawaslu mungkin kerjanya pada saat pemilu saja misalkan. Apakah tapi nilainya cukup tinggi Mas, 81% dan DPD 73,6. Ya kalau kita lihat antara Bawaslu dan KPU masing-masing mengalami kenaikan ya. Jadi kesuksesan pemilu 2024 itu kan pemilu yang pertama kali digelar secara serentak nasional. 2024 gitu ya. Kemudian ditambah dengan pelaksanaan pilkada serentak nasional baru pertama kali juga. 500-an daerah mempunyai hajatan yang sama dan KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu melakukan itu. Apresiasi itu yang sedikit banyak mempengaruhi pendapat publik ketika mereka menilai citra dan kinerja Bawaslu dan KPU. Sementara DPD memang relatif tidak jauh berbeda dengan survei sebelumnya. Tapi kalau kita bandingkan dengan level yang sama sebagai lembaga parlemen, antara DPD dan DPR, DPD relatif lebih tinggi dibandingkan DPR. Ya, jadi ini lembaga yang padahal sebenarnya secara usia lembaga DPR lebih lama, lebih tua dibandingkan DPD, tapi secara citra dan kepuasan DPD lebih tinggi gitu. Ini sedikit banyak karena penilaian ini bersifat persepsi. Persepsi itu berdasarkan asupan informasi responden ya. Boleh jadi pemberitaan terkait DPD dan DPR mungkin secara porsinya lebih banyak DPR, tapi sekaligus secara sentimen negatifnya boleh jadi itu lebih banyak DPR dibandingkan DPD. Karena itu ketika ditanya penilaian soal DPD, mungkin orang kemudian referensinya itu mungkin tidak banyak ya. Kemudian mereka oke lah, memang citranya selama ini yang baik dibandingkan ketika menilai DPR. Mungkin pemberitaan banyak juga yang memberitakan misalnya kasus yang menjerat anggota DPR, DPR yang kurang responsif gitu ya. Jadi sedikit banyak itu mempengaruhi penilaian responden ketika membandingkan lembaga legislatif misalnya ya antara DPD dan DPR gitu. Oke, kalau kita bicara soal Kejagung, citranya 70%, bisa dibilang ya nggak rendah juga sih Mas ya. Apakah ini terkait dengan kinerja Kejagung yang juga menangani sejumlah kasus-kasus besar yang kemudian mendapat respon yang baik di masyarakat, Mas Yu? Ya, ketika saya sekali lagi survei ini kan studi persepsi, orang menjawab berdasarkan referensi yang mereka miliki, mereka baca, mereka dapatkan informasi dari media sosial. Itu selama ini kan 3 bulan terakhir pemberitaan Kejaksaan Agung kan cukup intens ya, terutama dalam pengungkapan kasus-kasus hukum korupsi yang kemudian mendapat atensi publik. Nah itu sedikit banyak mempengaruhi gitu ya, meskipun memang angkanya
belum mencapai 80%, baru 70% kejaksaan, tapi mengalami peningkatan 2% dibandingkan survei terakhir September 2024 kemarin. Gitu. Oke, jadi tentu referensi kasus-kasus pemberitaan yang terkait ditangani kejaksaan itu sedikit banyak mempengaruhi persepsi responden terhadap puas penilaian atau ini, tidak puas terhadap citra lembaga negara. Mas Yo, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di segmen selanjutnya masih dengan hasil survei Litbang Kompas untuk 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo Gibran di tren citra lembaga negara. Kami akan kembali sesaat lagi. 100 hari sejak resmi TV Saudara Litbang Kompas mensurvei tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran dalam 100 hari masa jabatannya melalui 1.000 responden yang dipilih secara acak dan tersebar di 38 provinsi. Survei dilakukan melalui wawancara secara tatap muka yang diselenggarakan pada 4 hingga 10 Januari 2025. Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95% dengan margin of error plus minus 3,1%. Dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Survei Litbang Kompas ini sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas. Kita lihat bagaimana trennya untuk 10 lembaga negara dari medio Juni, September hingga Januari 2025, Saudara. Pertama, Tentara Nasional Indonesia di bulan September 89,8%. Kemudian di bulan September 2024 naik menjadi 91,9%, di Januari 2025 naik lagi menjadi 94,2%.
Kemudian yang kedua adalah tren citra Polri di bulan Juni 2024 73,1%, di September 2024 turun ke 65,1% dan di Januari 2025 naik 65,7%. Selanjutnya tren dari Bawaslu di Juni 2024 73,6%, kemudian di September 2024 naik menjadi 75,1% dan di Januari 2025 naik menjadi 81,6%. Kemudian selanjutnya tren Komisi Pemilihan Umum Saudara di Juni 2024 73,7%. Di September 2024 turun di 71,7%, sementara di Januari 2025 meningkat menjadi 80,3%. Di Lembaga Negara Kejaksaan di Juni 2024 di angka 68,1%, di September 2024 masih sama di angka 68,1%, sementara di Januari 2025 naik menjadi 70,0%. Kemudian tren citra dari Mahkamah Agung, Saudara, 64,8% di Juni 2024, kemudian naik di September 2024 menjadi 65,2%. Di Januari 2025 69,0%. Kemudian Lembaga Negara DPD di Juni 2024 68,6%. Kemudian di September 2024 turun menjadi 67,5%, sementara di Januari 2025 naik menjadi 73,6%. Kemudian tren dari citra Lembaga Negara DPR di Juni 2024 62,6%, di September turun menjadi 58,2%, sementara di Januari 2025 naik menjadi 67,0%. Sementara Lembaga Mahkamah Konstitusi di Juni 2024 61,4%, di September 2024 naik menjadi 63,6%, kemudian di Januari 2025 menjadi 69,1%. Kemudian Lembaga Negara KPK di Juni 2024 56,1%, sementara di September 2024 naik menjadi 60,9%, dan di Januari 2025 meningkat lagi menjadi 72,6%. Mas Yo, kalau kita lihat dari angka-angka ini, grafis ini begitu, saya mulai dulu dari KPK barangkali ya Mas. Nilainya cukup meningkat drastis ya, dari 56, 60 kemudian ke 72. Apakah ini terkait juga dengan gebrakan gitu yang KPK lakukan, utamanya mungkin dengan pengungkapan Harun Masiku begitu misalnya? Ya, kenaikan KPK kan relatif signifikan ya, sekitar 11% dari September ke Januari. Tentu 3 bulan terakhir ini kita tahu KPK terbentuk pimpinan baru, Dewan Pengawas baru terbentuk. Tentu ketika ada personil baru, ada harapan baru di situ gitu ya. Dan pada saat 3 bulan terakhir ini pengungkapan kasus-kasus yang cukup menyita perhatian publik, Harun Masiku misalnya, sejumlah bahkan kemarin Bupati Situbondo ditetapkan tersangka oleh KPK. Saya pikir itu menjadi referensi dan pertimbangan responden ketika menjawab tentang KPK ya. Ini kan ada kenaikan ya dari 56, 60, 72. 56 menurut saya memang rendah untuk KPK ketika pasca revisi Undang-Undang KPK 2019, KPK memang turun drastis tingkat keyakinan publik dan tingkat citranya di hadapan publik ya. Tapi perlahan-lahan memang meskipun pasca itu nggak langsung naik gitu ya, memang stagnan karena beberapa ketika di periode Pak Firly Bahuri banyak juga kontroversi terkait pimpinan KPK ya. Misalnya gratifikasi, kemudian Pak Firly ketemu dengan orang yang berkasus gitu ya, yang kemudian juga diperiksa oleh Dewan Pengawas kan, bahkan 3 komisioner KPK kan berurusan dengan Dewan Pengawas KPK. Jadi itu sedikit banyak memang publik belum begitu yakin KPK mampu bangkit gitu ya. Nah, periode awal di akhir periode Pak Jokowi dengan pimpinan baru KPK, saya pikir itu sedikit banyak menggugah lagi harapan publik terhadap lembaga anti korupsi ini gitu ya. Jadi itu yang kami baca, lihat bahwa KPK ini memberikan harapan baru dengan pimpinan baru ini. Tentu
seiring waktu nanti kita akan lihat ya apakah ini konsisten dimiliki KPK periode baru ini yang sedikit banyak 5 tahun ke depan, apakah mampu menjawab keinginan dan harapan publik bahwa pemberantasan korupsi ini mestinya lebih kenceng lagi gitu ya. Itu kan sempat mengendor keyakinan publik juga pasca revisi Undang-Undang KPK itu. Nah ini tantangannya bagi pimpinan KPK yang baru untuk membuktikan bahwa dengan undang-undang yang sudah direvisi pun KPK sebenarnya sudah masih punya nyali untuk kemudian Nyak gigi lah ya, Mas. nyak gigi lah ya. Yang selama ini kan tuduhannya ketika undang-undang KPK direvisi, KPK udah nggak punya alat lagi nih, tidak segarang dulu gitu ya. Misalnya OTT harus izin atau Dewan Pengawas. KPK sudah bisa ada SP3, dulu kan tidak ada ya. Ya ketika memutuskan perkara dalam proses penyidikan itu benar-benar firm karena KPK tidak punya fasilitas SP3. Nah ketika undang-undang direvisi ini ada SP3, OTT harus izin Dewan Pengawas, itu kan tantangannya banyak barrier yang dimiliki KPK. Tapi tentu itu bukan penghalang ya, karena kan terbukti pasca revisi undang-undang itu sejumlah kasus juga mampu ditangani dan diselesaikan oleh KPK ya. Nah, jadi ujiannya saat ini misalnya apakah mampu KPK menyelesaikan sejumlah kasus yang menyita perhatian publik, terutama ketika bersinggungan dengan isu-isu politik terutama yang Harun Masiku yang jadi perhatian publik, sorotan saat ini. Oke Mas, tapi kalau kita bicara soal amnesti bagi koruptor itu apakah juga menjadi tantangan untuk? Ya tentu ya ketika di periode awal-awal Pak Prabowo menjabat, wacana itu kan dimunculkan gitu ya. Koruptor selama mengembalikan hasil korupsinya akan dimaafkan, amnesti. Itu kan kontroversi ya. Sejumlah aktivis anti korupsi menyesalkan itu. Tapi kemudian meskipun pemerintah tidak meralat, tapi kan wacana itu kemudian dihentikan gitu ya, meredup gitu ya, karena memang wacana itu sedikit banyak melahirkan kontraproduktif ya, ketika orang pinginnya itu negara itu melawan dengan kencang terhadap praktek korupsi ini, tidak kemudian mengendurkan itu dengan amnesti gitu ya. Yang kemudian menjadi perhatian saya adalah Mas Yo, kejaksaan Mas Yo. Ini sempat stagnan begitu ya, 68,1% di Juni dan September. Tapi kemudian meningkat di Januari 2025 ya, 70,0%. Ya meskipun kenaikannya sedikit ya 2%, relatif stagnan. Kita lihat kasus-kasus korupsi pun yang jadi perhatian publik kan juga ditangani oleh kejaksaan ya. Misalnya kasus korupsi PT Timah gitu ya, yang sedikit banyak juga menjadi perhatian publik. Kemudian kasus Roni Tanur yang kemudian menjerat 3 hakim di Surabaya yang dianggap dugaan menerima suap dari terdakwa. Jadi bagaimana kemudian terutama kasus-kasus korupsi yang juga menjadi perhatian publik, kejaksaan ini juga mampu melakukan itu ya. Jadi artinya kepercayaan publik pada lembaga penegak hukum di luar KPK itu relatif juga membaik gitu ya. Meskipun rata-rata angka kepuasan dan citranya memang relatif stagnan kejaksaan gitu ya. Dibandingkan KPK yang fluktuatifnya tinggi gitu ya, dari 56 sampai 72, sementara rata-rata di kejaksaan kan di atas 65% gitu ya. Jadi ini memang tantangan. Sekali lagi dari 4 bidang kinerja pemerintahan Prabowo Gibran, hukum itu menjadi tantangan, dan ini bukan fenomena baru kita di era periode Pak Jokowi, bahkan periode Pak SBY pun penegakan hukum itu memang selalu paling rendah gitu ya, selain bidang ekonomi. Jadi ini berkelindan antara bagaimana memenuhi kebutuhan ekonomi, karena ekonomi itu kan langsung bersentuhan dengan masyarakatnya. Sementara hukum pun meskipun agak tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat, itu kan bagian dari trust masyarakat terkait penegakan hukum. Kepastian hukum itu pasti akan berdampak juga dengan stabilitas politik, bahkan stabilitas ekonomi. Jadi tantangannya memang sama, cuma mungkin dinamikanya mungkin berbeda ya, bahwa hukum dan ekonomi itu jadi tantangan terberat bagi pemerintahan Prabowo Gibran ini. Oke Mas Yo, kalau kita geser ke sampingnya, ini Bawaslu dan KPU sama-sama mengalami tren yang sama begitu ya Mas. Kenaikannya cukup signifikan.
Kalau kita bicara KPU dari 73, kemudian sempat turun ternyata ya 71. Tapi naiknya 80,3%. Kalau Bawaslu 73, 75, kemudian di angka juga sama-sama di 81%. Apakah ini masyarakat cukup mengapresiasi kinerja keduanya dalam Pilpres dan juga Pilkada, Mas Yu? Ya kalau kita lihat ya, kan polanya hampir sama ya antara Bawaslu dan KPU ya. Jadi tidak beda secara pola. Jadi ada peningkatan meskipun memang peningkatannya tidak melonjak tinggi tapi relatif terjaga. Saya pikir sih tadi ya kesuksesan penyelenggaraan pemilu 2024 ini kan secara serentak nasional ditambah kesuksesan pelaksanaan pilkada serentak nasional ini juga baru pertama dilakukan oleh KPU dan Bawaslu, dua penyelenggara pemilu. Saya pikir ini juga memberikan gambaran apresiasi publik pada kedua lembaga ini yang relatif sukses ya. Tidak ada gangguan keamanan yang berarti, tidak ada konflik antar masyarakat dengan perbedaan politik yang tajam gitu ya. Bahkan polarisasi juga tidak sekuat ketika era 2014 dan 2019. Jadi itu sedikit banyak mungkin memberikan atensi pada publik bahwa ternyata pemilu itu aman kemarin. Bahkan pilkada yang notabene bersentuhan langsung dengan masyarakat itu juga relatif sukses gitu ya. Meskipun saat ini beberapa kabupaten kota kan ada sengketa di MK. Jadi sedikit banyak itu memberikan kontribusi pada penilaian publik bahwa KPU dan Bawaslu itu punya peran yang besar terhadap pelaksanaan kesuksesan pemilu dan pilkada kemarin gitu. Oke, Mas Yo, kita akan sambung lagi di segmen selanjutnya terkait dengan Litbang Kompas yang mensurvei tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran dalam 100 hari masa jabatannya melalui 1.000 responden yang dipilih secara acak dan tersebar di 38 provinsi. Kali ini nanti di segmen selanjutnya kita bahas soal partai politik. Tetaplah bersama kami. 100 hari sejak resmi dilantik 20 Oktober 2024 lalu, pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto berupaya mengeksekusi sejumlah program pro rakyat. Apa saja?
Kompas TV, Saudara, Litbang Kompas mensurvei tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran dalam 100 hari masa jabatannya melalui 1.000 responden yang dipilih secara acak dan tersebar di 38 provinsi. Survei dilakukan melalui wawancara secara tatap muka yang diselenggarakan pada tanggal 4 hingga 10 Januari 2025. Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95% dengan margin of error plus minus 3,1% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Survei Litbang Kompas ini sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas. Saudara, selain lembaga negara, survei Litbang Kompas juga merilis bagaimana tingkat kepuasan dan citra partai. Ada 8 partai yang diukur yang akan kita lihat atau bahas satu persatu. Yang pertama adalah Partai Gerindra, ini kepuasannya mencapai 83,0%. Sementara citranya adalah 88,3%. Kemudian kedua, Saudara, PDI Perjuangan. Tingkat kepuasannya berada di angka 53,2%, citranya 56,3%. Sementara Saudara, partai ketiga, Partai Golkar, tingkat kepuasannya adalah 73,5% dan citranya 76,5%. Kemudian Partai Kebangkitan Bangsa 73,1% untuk kepuasan dan 78,6% untuk citra. Sementara Partai Nasdem kepuasannya berada di angka 72,7% dan citranya 76,5%. Sementara tingkat kepuasan untuk Partai Demokrat adalah 80,5% dan citranya 81,4%. Sementara Partai Keadilan Sejahtera 72,7%, kepuasan 75,2%. Kemudian Saudara, Partai Amanat Nasional dengan kepuasan 69,7%, kemudian citranya 72,6%. Kalau kita lihat, Mas Yo, dari sejumlah data yang sudah tadi saya bacakan, tingkat kepuasan, kemudian ada juga tingkat citra partai. Berarti ini di mata masyarakat atau responden tadi, Mas. Ini dari lihat grafis data di sini, PDI Perjuangan paling rendah. Ini seperti apa, Mas Jo, analisanya? Jadi ini kita tanyakan dua hal ya. Pertama soal apakah Anda puas dengan kerja partai itu, ya. Yang kedua, apakah menurut Anda citra partai itu baik atau buruk gitu ya. Jadi kelihatan memang partai-partai yang berada dalam pemerintahan, yang bergabung mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, baik itu yang sejak awal maupun ketika pasca Pilpres, itu memang kelihatan diapresiasi lebih tinggi dibandingkan partai yang sejak awal tidak mendukung dan di akhir Pilpres juga masih berada di luar pemerintahan, termasuk terutama PDI Perjuangan yang relatif dinilai lebih rendah dibandingkan partai-partai politik yang lain. Jadi fenomena yang agak ekstrim memang PDIP dan Gerindra kita. Gerindra misalnya angkanya paling tinggi dibandingkan partai-partai yang lainnya. Asosiasi personifikasi Gerindra terhadap Pak Prabowo itu kan kelihatan sekali terbaca pada saat kita tanyakan citra dan kepuasan partai terkait kinerjanya gitu ya. Pak Prabowo dengan citra yang juga tinggi, evaluasi pemerintahan juga tinggi, itu juga berimbas pada kinerja dan evaluasi terhadap Gerindra. Sementara PDI Perjuangan itu relatif rendah gitu ya. Karena memang selama ini PDI Perjuangan memposisikan, meskipun tidak secara eksplisit menyatakan sebagai oposisi, kan PDI Perjuangan satu tidak mendukung Prabowo di kontestasi Pilpres, tapi kemudian juga tidak kemudian menolak kan bahasa-bahasa ketika kemarin Bu Mega di ulang tahun PDIP, kita menjadi mitra strategis pemerintahan Prabowo gitu ya. Jadi itu sedikit banyak memang memposisikan PDIP satu di luar pemerintahan, tapi tidak kemudian menjadi oposisi yang secara ekstrim gitu ya. Nah itu kelihatan masyarakat kita itu memandang mereka yang di luar pemerintahan, apalagi yang menjadi oposisi, itu cenderung kurang diterima dalam tanda kutip ya. Ini kelihatan PDIP, padahal PDIP ini kan pemenang pemilu legislatif ya, peraih suara terbanyak dan kursi di DPR, tapi
apresiasi terhadap kinerja dan citranya relatif lebih rendah. Jadi ini sedikit banyak mungkin kita melihatnya potensi mereka yang berada di luar pemerintahan itu kurang mendapat PKS ya, 100% pemilih PKS, responden pemilih PKS itu sebenarnya juga kritis terhadap pemerintah. Kalau kita kaitkan dengan kepuasan mereka pada pemilih, pada kinerja Prabowo Gibran misalnya. Kalau PDIP jelas, kelompok pemilih PDIP memang paling tinggi ketidakpuasannya, meskipun masih banyak yang puas ya. Sekitar 25-30% dari kelompok pemilih PDIP itu menyatakan tidak puas pada pemerintahan Prabowo. Hal yang sama di dalam kelompok pemilih PKS, separuh itu tidak puas. Jadi dua partai ini meskipun penilaiannya PKS misalnya relatif baik, kepuasan di dalam kelompok pemilihnya ketika kita tanyakan puas nggak dengan kinerja Pak Prabowo itu cenderung lebih kritis dibandingkan kelompok pemilih partai yang lain. Seperti halnya PDIP. Jadi PDIP dan PKS dengan karakter pemilih partai yang relatif ideologis ya itu cenderung memang lebih kritis menilai kinerja Pak Prabowo dibandingkan partai-partai yang lain. Apalagi kelompok pemilih Gerindra approval ratingnya paling tinggi ya dibandingkan pemilih partai-partai yang lain. Jadi polanya memang kelihatan yang pertama partai-partai yang di luar parlemen itu diapresiasi cenderung lebih rendah dibandingkan mereka yang ada di pemerintahan gitu ya. Jadi mungkin ini pesan bagi partai-partai tidak mudah memilih jalan oposisi gitu ya. Di satu sisi mereka secara politik ada kebutuhan untuk menyeimbangkan mengontrol jalannya pemerintahan, tapi di sisi yang lain ini juga bisa jadi bumerang gitu ya. Jangan-jangan publik itu nggak terlalu suka ketika partai memposisikan sebagai penyerang atau sebagai counter attack terhadap pelaksanaan pemerintahan gitu ya. Tapi karena itu menjadi apa hal yang wajar ketika diksi-diksi yang dipakai itu kan bukan oposisi, bukan kompetitor pemerintah, tapi kan mitra strategis, gitu, mitra strategis gitu ya. Jadi itu bagian dari, saya pikir semua partai mungkin bisa membaca ini sebagai bagian dari strategi bagaimana secara elektoral mereka tetap terjaga, tapi secara politik mereka juga mampu melakukan bargaining terhadap pemerintahan gitu. Oke, kalau kita bicara soal PAN gimana Mas? Nilainya sepertinya dari 69 lebih rendah bila dibandingkan dengan yang lain. Kan? Nah, naiknya sekitar 3% lah ya Mas ke 72,6%. Ini analisa untuk PAN sendiri seperti apa Mas? Ya tentu dari sisi metodologis misalnya jumlah pemilih ya, jumlah pemilih dari jumlah responden yang memilih PAN mungkin tidak sebesar jumlah partai-partai yang lain. Tapi memang polanya memang agak berbeda PAN. Beberapa partai yang cenderung cair ya, artinya performa partainya itu menjadi partai terbuka, tidak seperti halnya PKS dan PDIP yang mungkin cenderung performanya lebih kesan ideologisnya lebih kelihatan gitu ya. Untuk partai-partai yang terbuka memang memiliki karakter pemilih yang relatif lebih cair gitu ya. Jadi dinamika di dalamnya itu terbaca fluktuasinya gitu ya. Jadi apalagi tren volatilitas elektoral ketika musim pemilu menjelang pemilu itu kan kelihatan perubahannya gitu ya dibandingkan pemilih yang relatif punya pemilih yang loyal. Karakter pemilih PAN itu kan tidak jauh berbeda dengan Golkar, Demokrat, bahkan Gerindra ya. Tergantung apakah ada sosok di partai tersebut. Gerindra ada Pak Prabowo, Demokrat ada saat ini ada Pak AHY. Dua sosok yang mungkin sedikit banyak berpengaruh di dalam kelompok pemilih partainya gitu ya, karena ada kekuatan sosok. Sementara partai-partai yang lain memang lebih ditopang pada bukan sosok mungkin ya, tapi lebih keyakinan pada kinerja partai politik pilihannya, lebih ke sistem partainya gitu ya. Hal yang sama juga PKS itu kan sosoknya tidak begitu kuat gitu ya, tapi kan ada sistem, ada nilai-nilai yang mungkin lebih kental dan lebih mengikat para pemilihnya terhadap partai politik pilihannya itu. Oke, Mas Yo, kita akan lanjutkan lagi usai jeda. Saudara, tetaplah bersama kami.
adikku. Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara. Litbang Kompas mensurvei tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran dalam 100 hari masa jabatannya melalui 1.000 responden yang dipilih secara acak dan tersebar di 38 provinsi. Survei dilakukan melalui wawancara secara tatap muka yang diselenggarakan pada tanggal 4 hingga 10 Januari 2025. Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95% dengan margin of error plus minus 3,1% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Survei Litbang Kompas ini sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas. Lebih lanjut, Saudara, kita akan bahas bagaimana pemilih parpol dan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Ada penilaian puas untuk berwarna biru dan merah untuk tidak puas. Kita akan lihat satu persatu, Saudara. Sebanyak 87% pemilih Gerindra di pemilu 2024 menyatakan puas dan 13% tidak puas. Sementara sebanyak 74,3% pemilih PDIP di pemilu 2024 menyatakan puas dan 25,7% menyatakan tidak puas. Sementara pemilih Partai Golkar pada pemilu 2024 mengaku puas sebanyak 90,4% dan 9,6% tidak puas. Sebanyak 85,1% pemilih PKB pada pemilu 2024 mengaku puas dan 14,9% tidak puas pada pemerintahan Prabowo Gibran. Kemudian pemilih Partai Nasdem pada pemilu 2024 mengaku puas sebanyak 83,6% dan 16,4% tidak puas. Kemudian sebanyak 86,8% pemilih Partai Demokrat mengaku puas dengan pemerintahan Prabowo Gibran.
dan 13,2% tidak puas. Sementara saudara, sebanyak 49,4% pemilih PKS pada pemilu 2024 mengaku puas dengan pemerintahan Prabowo Gibran dengan 50,6% tidak puas. Kemudian sebanyak 96% pemilih PAN saat pemilu 2024 mengaku puas dan 4% mengaku tidak puas dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Mas Yo, kalau kita bicara soal PAN dulu, tingkat kepuasannya paling tinggi. Paling tinggi. Ini analisanya seperti apa, Mas Yo? Ya tadi pemilih-pemilih partai yang bergabung ke dalam pemerintahan cenderung memberikan apresiasi yang lebih tinggi kepada kinerja Prabowo Gibran gitu ya. Jadi ini sedikit banyak memang ada linier itu ketika mereka memilih pilihan partainya dan partainya kemudian memang bergabung dalam pemerintahan. Sedikit banyak secara psikologi mereka memang memberikan apresiasi dan percaya pada pemerintahan Prabowo Gibran yang juga menjadi pilihan politik dari partainya untuk bergabung ke dalam pemerintahan. Jadi PAN dengan 96%, kemudian partai-partai yang lain Gerindra, Golkar, yang juga Demokrat yang juga mendukung yang bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran, pemilihnya cenderung memberikan apresiasi lebih tinggi dibandingkan kelompok pemilih partai-partai yang tidak bergabung kita. Jadi kalau kita lihat PKS yang paling mencolok ya, jadi separuh pemilihnya itu tidak puas, 50,6% itu tidak puas pada kinerja Prabowo Gibran, sementara separuhnya puas. Jadi itu polanya ketika mereka memilih partai yang tidak ada dalam pemerintahan, cenderung approval ratingnya rendah dibandingkan mereka yang mendukung partai yang masuk dalam pemerintahan. Jadi itu kayaknya memang bukan pola baru ya. Pola dulu misalnya ketika Gerindra dan PKS berada di luar pemerintahan Pak Jokowi di periode pertama terutama, itu ya pemilih Gerindra dan pemilih PKS cenderung lebih kritis gitu ya pada pemerintahan Pak Jokowi. Nah saat ini berbalik, PDIP dan PKS yang notabene kebetulan memang performa partainya coraknya ideologis, itu memang lebih kritis ya, di survei memang tertangkap 30% dari pemilih PDIP cenderung rata-rata kurang lebih 30% dari pemilih PDIP cenderung tidak puas pada pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Hal yang sama tadi separuh dari kelompok PKS, pemilih PKS juga tidak puas pada pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi memang kelihatan polanya mereka yang berada di luar pemerintahan, artinya kadernya tidak ada di dalam kabinet itu cenderung memang lebih kritis gitu ya. Nah ini sebenarnya baik buat pemerintah ya, bahwa ada sebagian masyarakat yang masih menyatakan belum puas gitu ya. Secara umum tadi dijelaskan, kita bahas di awal, dengan approval rating 80,9%, artinya kan ada sekitar 20% pemilih yang sebenarnya masih kritis pada pemerintahan ini, dan di dalam kelompok itulah pemilih PKS dan pemilih PDIP yang dominan gitu kita. Tapi Mas, jika saya bandingkan, kalau PAN ini kan tingkat kepuasannya 96,0%, tapi kalau Gerindra ini cuma di angka 87,0%, padahal presidennya Gerindra. Gitu. Itu kenapa Mas Yo? Tapi sebenarnya angkanya relatif sama itu ya. Artinya bukannya jauh tuh Mas, 96 ke 87. Ya artinya secara pola, kita baca polanya kan yang dominan memang puas gitu ya. Bahkan 80-90% sebenarnya polanya sama, puas. Artinya secara umum partai-partai yang sekarang berada di dalam pemerintahan itu memang lebih memberikan apresiasi, bahkan apresiasinya lebih tinggi dibandingkan kelompok pemilih yang berada di luar pemerintahan kita. Jadi secara pola memang secara angka tentu beda-beda ya. Ada yang 80, 90, bahkan Demokrat mungkin di atas, rata-rata di atas 86,8%. Golkar juga
90,4%. Artinya itu kan polanya sama. Oke. Secara pola ya, kita melihatnya pola KPI kalau saya memang secara angka tentu beda-beda. Polanya kelihatan yang pasti yang tegas itu mereka yang berada di dalam pemerintahan, pemilihnya apresiasinya lebih tinggi, mereka yang di luar pemerintahan, pemilihnya apresiasinya lebih rendah. Paling tidak mereka yang tidak puas itu lebih tinggi di kelompok pemilih partai yang di luar pemerintahan. Oke, tapi PDI ini angka kepuasannya cukup tinggi ternyata Mas. Iya, tapi kan yang tidak puas lebih tinggi dibandingkan partai yang lain. Iya, sama PKS ya. Sama PKS. Oke, jadi polanya yang tidak puas lebih tinggi dibandingkan partai yang lain. Meskipun memang 70% pemilih PDIP puas, tapi PDIP punya hampir 30% loh yang menyatakan belum puas dengan pemerintahan saat ini. Bandingkan dengan partai-partai yang lain, itu kan rendah semua yang tidak puas gitu ya. Iya, paling 14-9% begitu ya Mas ya? Iya, PDIP 2 kali lipatnya untuk menyatakan tidak puas. Tapi memang yang paling ekstrim kelihatan memang pemilih PKS gitu ya. Paling tinggi yang tidak puasnya 50%, yang puas separuhnya itu. Kalau fenomena seperti PKS ini Mas yang tingkat ketidakpuasan si pemilih ini tinggi, sangat lebih dari 50,6%. Apakah baru kali ini terjadi di pemerintahan Prabowo Gibran atau pada saat periode Pak Jokowi di 2 periode sebelumnya pernah terjadi juga hal seperti ini Mas? Sudah pernah terjadi. Karena kan PKS ini kan kayaknya satu-satunya partai ya. Kalau ini berjalan seperti ini, dia 3 periode berada di luar pemerintahan. Ya, Demokrat aja 2 periode nggak genap gitu ya, karena di akhir periode Pak Jokowi Demokrat masuk pemerintahan dengan ketumnya menjadi Menteri ATR waktu itu kan Mas AHY. Sementara PKS 10 tahun penuh berada di luar pemerintahan. Saat ini di era Pak Prabowo meskipun pasca Pilpres menyatakan mendukung pemerintah, secara faktual belum ada kader PKS yang berada di dalam kabinet merah putih gitu ya. Jadi ini sedikit banyak, apalagi kalau kita lihat ya, pemilih PKS itu kelihatan memang lebih kritis, 50% lebih menyatakan tidak puas. Nah ini sebenarnya kita kebijakan partai itu secara ideal mestinya mencerminkan aspirasi pemilihnya. Jangan-jangan PKS ini juga merasa belum masuk pemerintahan juga mengkalkulasi sejauh mana respon pemilihnya ya. Jadi ketika pemilihnya mungkin terbelah antara yang puas dan tidak puas, bisa jadi itu juga jadi bahan pertimbangan apakah masuk ke dalam pemerintahan atau tidak. Tapi mengingat 10 tahun terakhir PKS berada di luar pemerintahan, mungkin ya peluang masuk pemerintahan dengan menyatakan mendukung Prabowo Gibran pasca Pilpres itu sedikit banyak juga akan jadi pertimbangan. Apakah ketika misalnya Pak Prabowo menawari jabatan menteri untuk kader PKS, bisa saja itu menjadi pertimbangan ya, karena mengingat 10 tahun belakangan di era Pak Jokowi PKS berada di luar gitu ya. Oke, terima kasih banyak Mas atas waktu pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Yohan Wahyu, peneliti Litbang Kompas atas informasi dan dialog kita pada pagi hari ini. Informasi selengkapnya saudara dapat Anda baca di Harian Kompas atau mengakses ke laman kompas.id. Saya Gita Markesri dan Yohan Wahyu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.